Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan. Nyatanya kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjid Al-Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjid Al-Haram. Yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat sholat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat dikumpulkan seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup kala itu. Yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Yang kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubaidillah bin Ash-Shamit, Shaddad bin Aus, Usama bin Zaid bin Harisah, Wasilah bin Asqa, Dihya al-Kalbi, Aus bin Ash-Shamit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi yang lain. Dan yang terakhir adalah Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan As-Sauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lain. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina.
Tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina, pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum sholat subuh. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan pengikut mazhab Asy'ari dalam akidah. Sang Sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam penyebaran akidah Asy'ariyah. Beliau adalah seorang sultan yang hafal Al-Quran, hafal kitab At-Tanbih, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih mazhab Syafi'i, dan hafal kitab Al-Hamasah, sebuah kitab himpunan bait-bait syair. Sebagaimana dijelaskan Imam Asy-Syuyuti dalam Al-Wasail fil Musammarah Al-Awail, adalah seorang yang memegang teguh ajaran agama, waro, pejuang, mujahid, dan seorang yang bertakwa. Melihat perhatian khusus Sultan Salahuddin terhadap penyebaran akidah Asy'ariyah, Syekh Muhammad bin Hibatillah Al-Barmaki lalu menyusun kitab yang berisi bait-bait nazom dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ia beri judul Hadaik Al-Fushul wa Jawahir Al-Ushul. Kitab itu lalu dihadiahkan oleh pengarangnya kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lantas memerintahkan kepada semua madrasah untuk mengajarkan kitab tersebut. Sebab itu, kitab itu kemudian terkenal dengan sebutan Al-Aqidah Asy-Syalahiyah. Apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan para penjajah? Jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjatanya orang mukmin.